Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Eka Nur Fitriani dan rekan saya Jannatun Naim akan mempresentasikan tentang teori self-efficacy dan relevansinya dengan pendidikan dasar. Yang pertama, pengertian teori self-efficacy. Menurut Bandura, self-efficacy adalah keyakinan seseorang individu mengenai kemampuannya dalam mengorganisasi dan menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan menurut Kusairi, sikap menjadi dasar bertindak dan tindakan menjadi ungkapan sikap itu. Ini berarti bahwa self-efficacy seseorang siswa akan menjadi dasar siswa tersebut melakukan tindakan dalam menghadapi suatu masalah tertentu dan hasil tindakannya merupakan ungkapan self-efficacy siswa tersebut. Dimensi teori self-efficacy. Bandura mengemukakan bahwa self-efficacy individu dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu tingkat atau level. Self-efficacy individu dalam mengerjakan tugas berbeda dalam tingkat kesulitan tugas. Individu memiliki self-efficacy yang tinggi pada tugas yang mudah dan sederhana, atau juga pada tugas-tugas yang rumit dan membutuhkan kompetensi yang tinggi. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung memilih tugas yang tingkat kesukarannya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, keluasan atau generality. Dimensi ini berkaitan dengan penguasaan individu terhadap bidang atau tugas pekerjaan. Individu dapat menyatakan dirinya memiliki self-efficacy pada aktivitas yang luas atau terbatas pada fungsi domain tertentu saja. Individu dengan self-efficacy yang tinggi akan mampu menguasai beberapa bidang sekaligus untuk menyelesaikan suatu tugas. Individu yang memiliki self-efficacy yang rendah hanya menguasai sedikit bidang yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga, kekuatan atau strength. Dimensi yang ketiga ini lebih menekankan pada tingkat kekuatan atau kemantapan individu terhadap keyakinannya. Perkembangan teori self-efficacy. Bandura menyatakan bahwa pada saat dilahirkan, bayi belum memiliki kepedulian terhadap dirinya, tetapi hal tersebut terus berkembang seiring dengan peningkatan usianya. Self-efficacy terhadap perkembangan dan dapat berubah seiring dengan meningkatnya usia, bertambahnya pengalaman, dan perluasan lingkungan pergaulan. Anak mulai belajar dari lingkungan dan temannya bermain. Faktor yang mempengaruhi teori self-efficacy. Menurut Bandura, menyatakan bahwa ada 4 sumber utama yang mempengaruhi self-efficacy seseorang. Yang pertama, pengalaman keberhasilan seseorang dalam menghadapi tugas tertentu dalam waktu sebelumnya. Yang kedua, pengalaman orang lain. Yang ketiga, persuasi verbal, yaitu informasi tentang kemampuan seseorang yang disampaikan secara verbal oleh seseorang yang berpengaruh sehingga dapat meningkatkan keyakinan bahwa kemampuan-kemampuan yang dimiliki dapat membantu untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang keempat, kondisi fisiologis. Sumber-sumber teori self-efficacy. Yang pertama, pengalaman performasi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Yang kedua, pengalaman vicarious adalah pengalaman dengan cara melihat orang lain berhasil melakukan kegiatan yang menantang atau sulit akan membuahkan harapan bahwa mereka juga akan berhasil. Yang ketiga, persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperoleh diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat, persuasi diri dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan. Yang keempat, keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Eka. Yang kedua itu relevansi self-efficacy terhadap pendidikan dasar. Yang pertama, self-efficacy itu untuk prestasi akademik.
Perasaan atau persepsi. Self-efficacy akademik didefinisikan sebagai judgement pribadi atas kemampuan seseorang untuk mengorganisasi dan melaksanakan jalan kegiatan untuk mencapai jenis-jenis performasi pendidikan yang dipilih. Dalam penelitian Collins tentang self-efficacy diungkapkan bahwa anak-anak yang berkemampuan matematika memiliki keyakinan self-efficacy yang lebih kuat. Mereka lebih cepat membuat strategi, memecahkan problem lebih cepat, memilih mengerjakan kembali problem yang belum mereka pecahkan. Ajaris juga melaporkan bahwa self-efficacy matematika pada mahasiswa menjadi prediktat minat matematika mereka yang lebih baik dan utama daripada. Ajaris juga melaporkan bahwa self-efficacy matematika pada mahasiswa menjadi prediktor minat matematika mereka yang lebih baik dan utama daripada prestasi matematika sebelumnya atau harapan hasil matematika. Akademik mempengaruhi prestasi secara langsung dengan meningkatkan tujuan nilai siswa. Menemukan bahwa siswa yang percaya bahwa mereka mampu melakukan tugas-tugas akademik menggunakan strategi kognitif dan metakognitif lebih dan tetap melakukan lebih lama daripada siswa yang tidak percaya. Yang kedua, implikasi terhadap pendidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa self-efficacy merupakan judgement seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Self-efficacy mengacu pada keyakinan Bayes dan kemampuan seseorang untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil yang diberikan. Dengan kata lain, self-efficacy adalah keyakinan penilaian diri berkenaan dengan kompetensi seseorang untuk sukses dalam tugas. Menurut Bandura, keyakinan self-efficacy merupakan faktor kunci sumber tindakan manusia atau human agency. Apa yang orang pikirkan, percaya, dan rasakan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Karena hubungan kausal antara bangunan diri atau self-construction dan prestasi adalah reciprosal, maka perilaku akademik berpelajar merupakan fungsi atas keyakinan yang mereka pedomani tentang diri mereka sendiri dan tentang potensi akademik mereka. Oleh karena itu, kesulitan yang dihadapi pembelajar dalam keterampilan akademik dasar sering secara langsung berhubungan dengan keyakinan bahwa mereka tidak dapat belajar membaca, menulis, menjumlah, atau berpikir dengan baik-baik meskipun sesuatu itu tidak secara objektif dasar dan objektif benar. Dan dengan demikian dikatakan bahwa pembelajar memiliki kesulitan dan sekolah boleh karena mereka tidak dapat mengerjakan dengan berhasil, tapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak dapat mengerjakannya dengan tegas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.